Apa bedanya prinsip mendidik anak yang di dalam Tuhan dengan secara dunia? Kalau anak itu bermasalah, apakah itu disebabkan karena orang tuanya bermasalah? Ini juga banyak pro dan kontra. Bagaimana cara mendisiplin seorang anak? Yang penting bukan pengetahuan sebenarnya, tetapi bagaimana mendidik hati dari anak itu. Saya waktu masih kecil, itu diajar oleh orang tua saya. Akhir doa itu ditutup dengan Changta Pei Juyong. Instant noodle yang paling terkenal di dunia Indomie. Itu engineering marvel. Mengapa? Itu direbus, hasilnya mie goreng. Kok bisa ya? Halo saudara, kita kembali dalam program Pilgrim's Talk at Gary Karawaci. Dan saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh 4 orang yang luar biasa di kiri dan kanan saya. Yang pertama adalah Bapak Pendeta David Tong. Yang kedua adalah Pak Pendeta Budi Sutrisno. Inilah 2 hamba Tuhan yang melayani di Gary Karawaci. Lalu kemudian ada Pak Pauri dan juga Ibu Meta yang menemani saya. Nih ada 2 orang yang juga melayani di Gary Karawaci. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan satu seri yang sangat menarik, keluarga yang beribadah. Dalam episode sebelumnya kita bicara tentang pentingnya adanya imam dalam keluarga dan juga fungsi seorang imam untuk membawa seluruh anggota keluarga untuk boleh datang kepada Tuhan dan memiliki iman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita mau tidak mau bicara soal pendidikan anak. Bagaimana untuk mendidik anak, bagaimana membawa anak untuk datang kepada Tuhan. Maka saya langsung kepada Pendeta David Tong. Sekali lagi kita bukan bicara cuma masalah cara ya. Itu cara adalah implikasi daripada doktrin yang kita miliki. Cara itu hanyalah suatu, ya kita menghidupi doktrin ya. Dengan cara apa lalu kita bicara. Doktrin yang lebih dahulu, landasan teologi harus kita bicarakan lebih dahulu. Maka di sini dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa kita sudah bicara bagaimana anak-anak itu harus dipersiapkan di dalam mengerti kebesaran Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Seorang imam adalah membawa orang-orang yang diwakilinya, itu keluarganya, untuk akhirnya melihat Tuhan, akhirnya beribadah kepada Tuhan. Maka di sini Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa apapun dan siapapun manusia itu mereka harus mengenal suatu hal bahwa akhirnya Tuhan itu adalah Tuhan yang mereka harus jalan hubungan vertikal terhadap Tuhan tersebut. Kita sudah ambil misalnya contoh terhadap Yusuf, bagaimana Yusuf dalam usia sangat muda, ketika akhirnya dibuang ke Mesir tersebut, dia akhirnya benar-benar sadar keberadaan Tuhan walaupun dia jauh daripada negaranya, daripada suku bangsanya, daripada keluarga bapaknya. Orang dulu adalah orang yang sangat memiliki konsep dewa yang sangat-sangat limited sekali, teritorial. Dewa daripada keluarganya, dewa daripada bangsanya. Begitu sudah kuat daripada bangsanya atau kuat daripada rumah keluarganya, itu mungkin sudah berubah, itu dewa yang berbeda lagi dan seterusnya. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Yusuf ada memiliki suatu kesadaran. Maka di sini saya rasa dalam kita mendidik anak didik kita harus membawa dia dalam pengenalan akan Tuhan dalam hidup dia. Pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan akan memakai dia, bagaimana dia harus berespon kepada Tuhan. Saya waktu masih kecil, itu diajar oleh orang tua saya, itu kalau setiap kali berdoa, lalu akhir doa itu ditutup dengan 5 kata daripada bahasa Mandarin, Changta Pei Juyong. Artinya kalau saya sudah besar, itu doa anak kecil kepada Tuhan. Kalau saya besar, kiranya saya dipakai oleh Tuhan. Changta itu besar, Pei Juyong dipakai oleh Tuhan. Yaitu setiap kali, semua anak-anak daripada Pendeta Stephen Tong, satu persatu kalau doa akhirnya dengan kalimat 5 kata tersebut. Changta Pei Juyong, lalu amin. Di sini membawa kita untuk mengenal suatu hal dari sejak kita masih kecil, dihadapkan dengan kehadiran Tuhan. Kita tuh cuma hidup di hadapan Tuhan, kita harus respon kepada Tuhan. Ini introduction saja ya, ntar kita bisa bicarakan lebih lanjut lagi, tapi kita sebagai orang tua ya, hal pertama yang kita ajarkan pada anak kita tuh bukan bagaimana dia harus survive dalam dunia ini dengan cara-cara manusia dan bijaksana manusia, bukan dia harus bagaimana bisa menjadi sumbangsi dalam dunia ini, dalam sosial, itu penting semua. Tapi bagaimana dia bisa menyatakan shalom Tuhan kepada orang-orang sekitarnya, bagaimana dia bisa menghadirkan Tuhan, itu langsung konsep vertikal dibereskan terlebih dahulu. Tapi apakah prinsip-prinsip mendidik anak dalam Tuhan yang diajarkan dalam Alkitab itu masih relevan, Pak? Dunia yang semakin modern, semakin individual. Tidak ada satu zaman di mana Alkitab itu menjadi usang, itu tidak mungkin. Ya kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, sana dikatakan bahwa segala sesuatu, itu bahasa Indonesia bisa kita perbaiki sedikit translation, segala sesuatu itu dinafaskan oleh Tuhan, maka akhirnya berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran, dalam mengajar segala sesuatu. Itu banyak sekali yang dibicarakan di sana.
Maka di sini Alkitab tuh speaks for all ages, at all time, itu bicara. Kita harus hati-hati orang tua. Seringkali orang tua mengatakan bahwa sekarang zaman modern, challenges-nya modern. Ya. Lo udah bicara dengan resoposisi semacam demikian. Jadi kita mencari cara-cara modern untuk menangani permasalahan-permasalahan modern. Kita lupa bahwa Alkitab itu bicara pada setiap zaman. Walaupun semua zaman pasti ada tantangan-tantangan masing-masing. Tapi prinsip Alkitab itu selalu masuk dan menjawab semua zaman. Itu makanya firman Tuhan itu menjadi hidup. Firman Tuhan itu bukan cuma suatu wejangan, masa lampau pada orang-orang pada masa lampau. Tidak, firman Tuhan itu karena adalah nafas Tuhan, atau dinafaskan oleh Tuhan, maka itu hidup dalam setiap zaman. Nah, saya percaya dan kita harus menghidupi hal ini. Topik kita jangan lupa ya, Pilgrim's Progress, gimana kita menjalani hidup ini sebagai seorang pengembara. Maka bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, itu kita tidak boleh lupa. Ya, apa bedanya Pak David atau Pak Budi mengenai prinsip mendidik anak yang di dalam Tuhan dengan prinsip mendidik anak secara dunia? Kita melihat ya, anak itu dilahirkan di dalam keluarga itu gitu ya. Orang-orang pertama yang dikenal oleh anak itu ya keluarganya sebenarnya. Maka sangat penting sekali dia bisa melihat bahwa orang tuanya, khususnya ayahnya, itu adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Kalau enggak, nanti semua yang diajarkan itu mungkin ya kalau diajarkan sesuai dengan firman Tuhan itu adalah kebenaran, tetapi dia tidak melihat keteladanan di dalam hidup dari orang tuanya, itu juga mungkin tidak efektif. Atau mungkin orang tuanya tidak melakukan itu di rumah, tapi dia misalnya di sekolah Kristen dan dia mendapatkan hal itu di sekolah. Tapi ketika dia pulang dia nggak bisa melihat itu ada di dalam keluarganya. Atau mungkin dia mendengar itu di gereja, tapi ketika dia pulang dia tidak bisa menemukan itu di rumahnya. Nah, maka kita melihat manusia itu dibuat oleh Tuhan itu, anak itu demikian lama bergantung sama orang tua. Kalau kita lihat binatang ya, binatang tuh begitu lahir dalam beberapa jam langsung lari, mandiri tanda kutip. Ada binatang-binatang yang memang masih bergantung cukup lama, tapi tidak selama manusia. Dan saya melihat itu adalah rancangan Tuhan supaya memang ada personal relation dengan orang tuanya, dan kemudian dia juga mendapatkan itu ya, teladan dari orang tuanya. Yang penting bukan pengetahuan sebenarnya, itu pasti harus ada. Tapi yang penting adalah bagaimana mendidik hati dari anak itu. Anak itu percaya kepada orang tuanya karena orang tuanya percaya kepada Tuhan. Itu satu hal yang saya pikir itu akan sangat membedakan. Nah, kalau kita mau bicara hal yang lain, kita bisa bicara motivasi, kita bisa bicara arah. Orang-orang dunia ini akan mempersiapkan anak-anak yang akan bisa excellent misalnya, menjadi orang-orang yang hebat di dalam dunia, atau setidaknya bertahan di tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi tujuan hidup mereka yang paling penting, tapi orang-orang Kristen tidak. Dan bagaimana anak-anak itu nanti akan bisa, tadi Pak David juga sharing kan, bisa dipakai oleh Tuhan. Itu tugas orang tua gitu ya. Orang tua Kristen mempersiapkan anak-anaknya untuk kemudian nanti mereka jawab Tuhan. Teach semua anak-anak kita untuk menjalankan hidup yang excellent di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Itu titik utamanya bukan dunia, tapi Tuhan. Kalau Tuhan akhirnya melalui itu memakai kita akhirnya menjadi excellent dalam dunia, itu bonusnya Tuhan. Tapi kita tidak mengejar hal itu terlebih dahulu. Saya percaya kalau kita mengejar excellency untuk hidup di hadapan Tuhan secara tanggung jawab, tidak mungkin kita tidak excellent dalam dunia, itu tidak mungkin. Excellency daripada kita, tanggung jawab kita dalam kita bekerja jujur, itu karena semua ada refleksi teologi kita. Kita kenapa jujur di pekerjaan? Bukan karena kita cuma mau menyenangkan hati daripada bosnya kita, enggak. Nah, kita hidup coram Deo yang Tuhan melihat senantiasa, dan kita mau responi Tuhan dengan cinta Tuhan tersebut. Jadi ajar anak kita untuk selalu excellent hidup di hadapan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, reseptif terhadap Tuhan, sensitif terhadap panggilan Tuhan, dan mau dipakai oleh Tuhan. Itu ntar pasti dalam dunia itu pasti excellent. Dan ini artinya lebih dalam dari prinsip etika atau sekedar moral, Pak David. Tuh, itu jelas. Kita buka lagi Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Ini seringkali orang salah mengerti bahwa moral itu bisa dilepaskan daripada doktrin, itu tidak mungkin. Alkitab itu jelas mengatakan Ulangan pasal 6 ayat 4. Kalau kita baca, dengarlah hai orang Israel, ini kalimat yang sangat penting, Shema yang sangat penting bagi orang Israel, ini orang semua pasti mengerti. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sana baru disusul dengan suatu perintah untuk mengasihi Tuhan. Ayat kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya waktu membaca dua ayat ini, kita harus baca dua ayat ini dengan suatu hal, yaitu ini doktrin, itu dasar daripada etika.
Mengapa orang Israel bisa dipanggil untuk mengasihi Tuhan Allah? Itu doktrin bereskan terlebih dahulu, bahwa hanya satu Allah saja. Karena ada satu Allah, maka engkau tidak bisa mendua hati. Bereskan doktrin yang beres akan menghasilkan etika yang benar. Ini saya singgung mengenai reformasi abad ke-16. Sebenarnya sebelum reformasi abad ke-16 itu sudah ada reformasi yang dari Wycliffe, ada daripada John Hus, itu yang sudah mereka mulai tapi akhirnya padam dan hilang. Martin Luther sendiri mengakui bahwa sudah ada reformasi sebelumnya. Tapi yang Martin Luther katakan mengapa akhirnya Tuhan pakai reformasi dia katakan karena sebelumnya mereka mencoba membereskan dalam masalah etika misalnya. Yang dia coba bereskan adalah akarnya, itu masalah doktrin. Nah ini penting, jadi doktrin dalam pengenalan kita kepada Tuhan, maka sebenarnya kita waktu ngomong masalah mendidik anak, bereskan masalah pengenalan akan Tuhan ini, bereskan terlebih dahulu. Ini bicara tentang kasus lah Pak ya. Anak itu kan great imitators, dia contoh yang baik, dia melihat orang tuanya. Kalau anak itu bermasalah, apakah itu disebabkan karena orang tuanya bermasalah? Biasanya kemungkinan besar saya percaya demikian. Walaupun belum tentu menjamin kalau orang tua baik, itu anak sudah pasti 100% dijamin akan baik. Belum tentu, karena semua adalah belas kasihan daripada Tuhan. Juga belum tentu kalau orang tua itu brengsek, anak itu tidak bisa mendapatkan keselamatan. Belum tentu juga. Ya pada saatnya ketika Tuhan mau bekerja dalam diri anak tersebut, Tuhan akan bekerja. Melihat beberapa contoh kasus di Alkitab, seperti Kain dan Habil, kemudian bagaimana anak-anak Nuh, kemudian anak-anak dari Imam Eli, kemudian Saul dan Yonatan, Salomo dan Absalom. Dan Salomo, siapa yang tidak mengenal Salomo? Raja yang penuh hikmat dan dia raja yang besar. Tapi melalui keturunan dari Salomo, kerajaan Israel terpecah. Nah ini yang menjadi ironi dan Salomo apa yang sendiri kita sebenarnya baca. juga dalam hidupnya pernah Jatuh juga. jatuh juga. Pernah jatuh dalam juga. dosa, ya. Justru kejatuhan yang kemudian membuat Tuhan menghukum kerajaan itu dibagi dua. Jadi bukan karena salah anaknya, sebenarnya karena salahnya Salomo. Ya dalam hal ini memang bergantung sama anugerah Tuhan sih ya. Kita nggak kasih satu rumus kepada kita, kalau kita lakukan A maka hasilnya pasti ini, begitu enggak. Tapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana kita sebenarnya melakukan apa yang menjadi bagian kita, menjadi tanggung jawab kita, panggilan kita. Ketika kita melakukan hal itu, kita bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan Alkitab menyatakan itu cara Tuhan yang paling umum untuk memberkati. Melihat kasus yang sekarang sedang heboh ini Pak. Orang ini melakukan suatu kejahatan seksual, tepatnya homoseksual. Kejahatan homoseksual khususnya dalam hal rape ya. Yes, pemerkosaan. Kita mungkin menanyakan latar belakang keluarganya seperti apa, dan keluarganya keluarga yang beribadah Kristen, dan orang ini juga memperoleh gelar dokter gitu. Apa yang sedang terjadi Pak? Saya khawatirnya banyak keluarga-keluarga Kristen yang senang ketika anaknya ke gereja saja. Dan kemudian berpikir ya anaknya sudah baik, anaknya sudah saleh, anaknya sudah percaya kepada Tuhan dan seterusnya, tanpa kemudian benar-benar pernah berusaha untuk menggali anaknya ini sebenarnya pernah bertobat nggak, pernah menyerahkan hidup kepada Tuhan atau tidak, pernah diperbaharui atau tidak. Kekristenan itu diwariskan dari orang tua ke anak, tetapi bukan Kristusnya, tetapi kebiasaan Kristennya yang diwariskan. Kekristenan bukan bicara tentang hal-hal yang ada di luar. Justru kekristenan itu berbicara apa yang ada di dalam. Perubahan hidup dari orang itu ketika dia mengenal Kristus, ketika dia percaya kepada Kristus. Kita harus pastikan itu ada di dalam diri anak kita ya. Kalau belum ada, kita harus terus memperhatikan, mendoakan, membimbing dia, menasehati dia. Mungkin contoh yang paling real dalam Alkitab yaitu mengenai anak yang terhilang itu ya. Sebenarnya anak yang terhilang itu siapa? Daripada dua anak tersebut yang terhilang itu siapa? Yang satu seakan terhilang, berdosa, sampai meminta warisan daripada orang tua yang sebelum orang tuanya meninggal. Dan dia setelah dapat warisan, dia pergi dan menghabiskan uangnya. Sampai akhirnya demikian terpuruk, sampai akhirnya menjaga kandang babi, makan makanan babi. Itu sudah sangat terpuruk sekali. Baru dia mengingat bahwa selama ini dia ternyata diberkati oleh Tuhan dengan berada dalam rumah bapaknya. Kalau dia kembali pulang, bapaknya menerima, kita tahu ceritanya, dan akhirnya sebenarnya dalam cerita itu, perikop itu yang anak terhilang adalah si kakak sulungnya ini, kakaknya sendiri yang setia melayani Tuhan. Yang akhirnya komplain sama bapaknya, saya sudah setia demikian lama melayani Tuhan, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh adikku, tapi engkau tidak pernah menyembelihkan satu ekor kambingku atau satu ekor binatang padaku. Nah di sana yang terhilang akhirnya siapa? Ya si sulung. Nah si orang yang berdosa ini, kita jangan memikirkan cuma mengenai dosanya dia, kita harus doakan mengenai pertobatan dia.
Kalau dia bertobat, mungkin karena dosa yang demikian banyak, dia justru sangat lebih dekat kepada Tuhan daripada orang-orang yang saat ini mungkin ada di gereja tanpa mengerti bahwa dia adalah orang yang berdosa. Itu mungkin maksud daripada Pak Hihim di sini. Saya mau kembali mundur sedikit ke komentar Pak Budi yang di awal tentang Tuhan itu memberikan kepada orang tua, kepada manusia waktu yang sebenarnya cukup lama untuk mendidik. Tapi tren yang terjadi sekarang adalah mendidik anak itu selalu diukur juga dengan kecepatan mendidik anak. Makin cepat dididik, makin bagus. Banyak program akselerasi. Atau Cepat atau memang dia mampu untuk cepat. Nah, itu dia. Lain beda. Nah, ini kalau memang anaknya jenius, dia mau lompat kelas itu satu hari memang berkat daripada Tuhan. Tapi seringkali dipaksa. Akhirnya yang seneng, yang bangga itu orang tuanya. Wih, anakku umur 6 sudah bisa melakukan apa? Jadi saingan dong Pak ya. Iya, dia sangat yang dia banggakan sebenarnya kebanggaan diri. Akhirnya anaknya sebenarnya nggak pernah menikmati. Ya memang kalau dipaksa pasti bisa mungkin diakselerasi, tapi apakah dia menikmati? Dan by the way, satu hal yang sangat penting sekali, akhirnya anak itu diajar sejak semula untuk melihat sekitarnya dan kompetisi dengan sekitarnya. Nah itu satu hal yang sangat tidak baik menurut saya. Anak sekali lagi harus diajar untuk bisa hidup di hadapan Tuhan, merespon, dan kadang-kadang Tuhan pakai waktu yang lama. Nah ini suatu teologi waktu itu perlu dibicarakan dalam gereja lebih banyak lagi. Kita hidup dalam satu zaman instan. Siapa yang tidak mau punya handphone yang download speed yang sangat tinggi sekali? Cepat. Kalau saya dulu hidup dalam tahun 90 waktu pertama kali internet datang, mungkin saudara masih ingat ya, kita sangat mengenal suara modem itu ya. Suara modem yang kita kenal connected pada 33,6 second sebenarnya. Bisa tinggal tidur siang dulu. Download webpage saja kita bisa plotokin. Sekarang kalau kita webpage download lalu telat berapa detik itu kita udah mulai ngedumel. Tuhan pakai waktu, Tuhan sangat pakai waktu. Saya juga kita tuh lihat suatu bagian Alkitab yang menarik ya. Ini di Bilangan pasal yang ke-14 ini adalah cerita bagaimana orang Israel sudah hampir masuk dalam tanah perjanjian, tinggal cuma lewat satu langkah masuk. Mereka mengirim ke-12 pengintai itu kan ya, satu pengintai daripada setiap suku. Lalu waktu kembali 10 pelapor yang jelek kecuali Yosua dan Kaleb yang mengatakan kita bisa masuk dan mengalahkan dan mengklaim tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan tersebut. Itu sampai akhirnya orang-orang Israel itu sudah hampir ambil batu mau melempar Yosua dan Kaleb tersebut, lalu tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Coba kita baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. 12 ini penting. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Sebenarnya suatu hal yang Tuhan lakukan di sini. Tuhan tuh tunggu dan Tuhan tuh setia dan sudah sangat lama menunggu supaya satu janji pada Abraham ini akhirnya terjadi satu kenyataan. Bangsa yang besar, orang yang banyak, mengklaim tanah yang besar tersebut. Tapi waktu orang Israel melawan Tuhan, Tuhan katakan, I will start over again. Lenyapkan semua itu dan aku akan start over again. Tuhan tuh sabar. Tuhan tuh tidak tergesa-gesa. Tuhan tuh bisa akhirnya mengatakan, saya tidak harus akhirnya terburu-buru serang janji harus digenapkan. Dia katakan, saya akan ulangi lagi, dan bahkan di sini Musa mendapatkan janjinya Abraham. Aku akan menjadikan engkau menjadi suatu bangsa yang lebih besar. Bukan cuma janjinya Abraham plus bangsa yang lebih besar. Start over, saya akan tunggu lagi. Wah, itu bagi saya satu hal yang luar biasa. Kita dalam hidup dalam satu zaman yang maunya instan. Bahkan instan noodle yang paling terkenal di dunia, Indomie. Bagi saya itu engineering marvel. Mengapa? Itu direbus hasilnya mie goreng. Kok bisa ya? Direbus hasilnya mie goreng itu. Kita nggak usah tunggu lama-lama lagi. Oh iya, Pak. Mie goreng yang direbus. Mie goreng yang direbus. Nah ini anak didik kita tidak mengenal mengenai konsep waktu. Musa nanti juga demikian. 40 tahun pertama Tuhan persiapkan dia dengan semua ilmu dan hikmat di Mesir. 40 tahun terakhir Tuhan pakai dia untuk menjalankan kehendak Tuhan. Jangan lupa tengahnya 40 tahun dalam 40 tahun pembentukan Tuhan. Di mana dia masuk dalam padang belantara tersebut, di padang Midian tersebut, dan sama sekali seakan-akan tidak bisa pakai semua ilmu yang dia terima di Mesir. Tapi itu pembentukan Tuhan yang luar biasa. 40 tahun Tuhan pakai untuk membentuk dia. Aset kita mungkin umur, karena manusia itu sangat-sangat terbatas. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Oleh karena itu kita sangat tergesa-gesa. Kalau bisa anak kita sudah siap kerja umur 18 tahun, nyolong-nyolong start. Acceleration, lalu ntar SMA kelas 2 belum selesai, mungkin kita langsung keluarkan ke sekolah negeri, lalu masuk college, lalu lulus sebelum umur 20 selesai. Untuk apa? Supaya cepat bisa kerja. Karena umur tuh pendek. Mereka langsung mau kerja banyak. Tapi Tuhan akhirnya ajar kita dengan pakai waktu.
Menunjukkan apa? Ya ini penting. Tuhan tuh lebih besar daripada manusia. Tuhan itu sabar, Tuhan bisa pakai. Itu tergesa-gesa saya tunggu. Oke. Nah, anak didik kita perlu diajar itu. Maaf, kembali ke ayat yang tadi Bapak baca ya Pak, dibilang 14. Bapak mengatakan bahwa Tuhan sangat sabar, tapi di sana dikatakan Tuhan itu memberikan mereka penyakit sampar dan melenyapkan mereka, Iya. Pak. Tuhan Kesabaran Tuhan di mana itu Pak kira-kira? Loh, berarti Tuhan akan start over again. Start over again. Tuhan sabar menunggu. Bahkan dicobai di dalam padang belantara itu lebih dari 10 kali Tuhan katakan. Tapi dia sabar terus. Ini berarti bahwa kesabaran Tuhan itu nggak ada batasnya, bukan berarti demikian. Dari sini bagi saya sangat menarik sekali. Tuhan tuh sudah tunggu demikian lama. Tuhan juga menantikan proses tersebut. Melihat Abraham, lalu anaknya satu persatu, sampai menjadi satu bangsa yang besar, Tuhan katakan, saya kulanya, aku start over again. Start over again. Ya, Dia akan seperti start dari satu, dia akan menunggu lagi. Nah ini mengapa ini penting? Anak didik kita seringkali tanpa sadar, anak kita bukan anak didik kita, anak kita ya, sekali maunya instan. Kalau bisa pembentukan Tuhan sudah, kalau sudah selesai sekolah langsung kalau bisa bekerja, kalau bisa bekerja langsung kalau bisa income lebih banyak, maunya instan terus. Kalau kita mengajar anak kita cuma ujung-ujungnya duit, UUD ya. Jadi pilih jurusan sekolah ujung-ujungnya duit. Seringkali kita ajar anak kita jangan pilih prodi itu atau jurusan itu, kenapa? Nggak bisa menghasilkan duit. Kita ajarkan, yang paling penting adalah uang. Saya katakan tadi di CIT waktu ada convocation pembukaan semester, kalau kita cuma ujung-ujungnya duit, kenapa harus sekolah di sini? Coba ngeliat ada orang jualan nasi goreng tek-tek dekat gereja kita. Itu saya tanya, satu hari jualan berapa? 100 porsi. Saya hitung-hitung kira-kira gross income-nya dia tuh 40 juta per bulan. Kalau kamu ujung-ujungnya duit, kenapa enggak langsung aja latihan jualan nasi goreng? Tek aja. Iya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kita mengajar anak kita dalam melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan mau panggil saya apa? Bakatku apa? Ujung-ujungnya bukan duit, ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan mungkin akan pakai proses, begitu lulus tidak langsung menjadi orang yang berhasil. Tunggu proses pembentukan Tuhan, itu penting diajarkan. Itu kita dihadapkan pada Tuhan. Satu poin yang selalu dibicarakan dalam mendidik anak adalah masalah disiplin. Ini juga banyak pro dan kontra. Bagaimana cara mendisiplin seorang anak? Bagaimana cara menekankan bahwa sebuah aturan atau sebuah prinsip itu penting? Atau bahkan lebih detail lagi bagaimana mempunish mereka ketika memang kesalahan itu terjadi. Nah, tarik-menarik antara... Ini seharusnya mungkin kita yang tanya jemaat-jemaat kita. Justru itu di dalam setiap keluarga itu ada culture yang berbeda-beda, Pak. Oh, iya. Kita biasanya mengikuti culture. Contohnya, cara mendidik ayah saya kepada saya itu biasanya akan saya turunkan kepada anak. Tapi pertanyaannya sebenarnya Alkitab bicara apa? Sebagai contoh yang lebih detail misalnya, masalah menghukum dengan pukulan atau dengan rotan. Kalau kita lihat Alkitab, ya Tuhan juga sebagai bapa kan ya bagi umat gitu, dan itu baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama salah satu contoh yang tadi begitu, ketika umat itu terus kemudian berontak, melanggar dan seterusnya, Tuhan juga hukum gitu ya. Kemudian di dalam perjanjian baru kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 misalnya, penulis Ibrani juga katakan kalau kamu anak beneran bukan anak-anak gampang, Tuhan juga akan disiplin. Tapi ini bukan hajaran untuk menghancurkan, sebenarnya ini adalah hajaran ya karena mau mendidik, ya karena mengasihi justru. Tapi kita juga lihat di dalam dunia modern ini sekarang, anak itu juga tanda kutip terlalu cepat dianggap sebagai orang yang mandiri, bebas begitu ya, dan equal dengan orang tuanya. Sehingga di negara-negara tertentu, bahkan itu sudah masuk ke Indonesia sebenarnya, untuk sistem pendidikan seperti ini nggak boleh hukum anak, bahkan mengatakan jangan kepada anak pun nggak boleh. Ya kan, nggak boleh bilang jangan. Kalau saya akan lihat kembali kepada prinsip kitab suci. Ya, apa yang benar dan apa yang salah itu kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita bukan cuma perlu tahu benar dan salah, mereka juga perlu tahu ada hal yang penting, ya, ada hal yang kurang penting. Mereka salah di dalam hal yang mana begitu ya. Kalau mereka salah di dalam hal yang penting, ya kita harus tegas kepada mereka, benar-benar mendidik mereka, ini penting. Kamu salah dalam hal ini, akibatnya fatal, akibatnya besar, dampaknya besar. Tentu saja perlu hikmat begitu ya ketika mau menerapkan hal ini. Ada orang-orang yang kemudian ya secara sembarangan mendidik anaknya. Gampang aja lah kalau kita mau lihat misalnya di sekolah minggu, yang pelayanan sekolah minggu ada. Itu bisa lihat anak tuh berbagai macam gitu kan ya. Ada anak-anak yang kemudian cuma diliatin saja sama gurunya langsung tahu kalau dia harus bagaimana bersikap. Ada anak-anak yang gurunya sudah teriak-teriak, anaknya tetap ini begitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat ya, bagaimana anak ini mengerti, ya bagaimana anak ini biasanya dididiknya seperti apa. Saya sendiri menerapkan disiplin kepada anak-anak saya kalau perlu pakai pukulan. Tapi saya tidak akan hukum dia, pukul dia di dalam kesalahan yang pertama, tidak.
Ya, kita sebagai orang tua, tugas kita adalah mengajarkan kepada mereka kebenaran, prinsip, mengajarkan itu berulang-ulang. Gitu. Tetapi kita juga harus melihat anak kita. Kalau anak kita melakukan itu bukan karena kesengajaan, melakukan kesalahannya bukan karena ya dia memang mau berontak atau apa begitu ya. Kita tidak seharusnya kemudian mendisiplin dengan pukulan. Tetapi kalau kita melihat memang dia ada hati yang memberontak, kalau memang perlu gitu ya. Saya bahkan kadang bicara kepada dia, kamu tahu kan ini salah, tahu salah. Kenapa masih lakukan? Ya dia diam biasanya. Terus saya tanya kepada dia, kamu pantasnya dihukum apa? Dia sendiri yang tentukan. Dipukul berapa kali? Sekian kali. Gitu ya. Biasa dia tahu, dia punya kesadaran sendiri. Nah, itu kalau kita mendidik dia dengan prinsip ya. Anak itu sebenarnya tahu. Dan kita harusnya mendidik dia bukan cuma sekedar oh ini papa nggak seneng, ini papa seneng. Wah itu bahaya sekali tuh. Kalau papa seneng, saya aman. Papa nggak seneng, wah celaka saya, begitu kan ya. Itu akhirnya anak kita akan rusak. Anak kita akan lebih lihat kita daripada lihat Tuhan. Nah itu nggak boleh. Yang penting juga bukan cuma cara boleh pukul atau tidak boleh pukul ya. Dalam waktu kita marah sama anak kita, amarah kita suci atau tidak. Seringkali waktu kita marah itu hanya pelampiasan kekesalan kita, mungkin permasalahan kantor kita marah, lalu akhirnya lampiaskan kepada anak. Di sana itu akan merusak hubungan orang tua, akan buat anak tidak bisa trust pada orang tua. Ketika kita menghajar dia, anak bisa menilai, ya tadi sudah dikatakan anak bisa menilai lebih daripada apa yang dia lakukan. Lalu Allah melihat itu bukan suatu kemarahan yang suci, itu satu hal yang akan memukul kembali kepada kita sebagai orang tua. Itu otoritas dan integritas atau honor atau kemudian pada orang tua itu akan direbut. Yang mengenai menimbang-nimbang ini juga satu hal yang penting ya. Ayah saya pernah mengajarkan kepada saya bagaimana dia dulu dihajar atau diajar oleh mamanya sendiri. Itu juga ditanya, mirip, kamu melakukan kesalahan ini, menurut kamu harus diapakan? Kalau dipukul misalnya, memukul berapa kali? Biasanya mereka langsung bilang, pasti 1 kali. Dan dia bilang, saya perlu 1 sekali. Hanya Pak Him ini ya, kalau dia bisa nentuin lebih dari kalau 1. Kalau mamanya kan janda. Kalau menurut saya kamu harus dipukul 10 kali. Dan saya rasa 1 kali, lalu mulai negosiasi. 2, 8, 3, akhirnya keluar 1 angka. Di sana dia kamguan, menerima dan memang harus dididik. Tapi yang menarik adalah setelah dipukul seperti demikian, lalu sekarang orang tuanya itu langsung, dan ini saya terapkan dengan anak-anak saya sendiri, langsung peluk dia, langsung merangkul dia, menangis bersama dengan dia. Di sana tidak boleh ada satu sikap di mana anak itu merasa sudah dibuang sama orang tuanya. Ya, saya seringkali juga melakukan demikian. Setelah saya marahin anak saya buka tangan saya untuk menerima dia kembali. Ya, di sana dia sangat menikmati sekali bahwa dia sudah dididik oleh orang tuanya. Dan di dalam Alkitab sendiri selalu ketika Allah menghukum bangsa Israel atau menghukum umatnya, pasti ada proses pemulihan. Kalau tadi Pak David contoh dari nol lagi, maka dari nol menuju ke panggilan yang sebenarnya lagi. Tapi sebenarnya nggak pernah riset loh. Musa pada akhirnya terus kemudian ya itu ada ini. Tapi udah 40 tahun. Jadi tetap aja ada kesabaran Tuhan di dalam. Cara mengenai tadi pukulan, saya teringat satu film Joker, Pak. Joker di sana diceritakan seorang yang dikasih mungkin sama mamanya, dia tahu dia sayang mamanya juga, tapi by ini ya, nurture lingkungan abuse dia. Ya, dan slowly tapi gradually dan pasti dia menjadi satu pribadi yang keras gitu ya, dan dia pulang fine saja gitu, dan dia enggak cerita ke mamanya, dia enggak ya fine gitu, dan tapi sesuatu yang melukai dia dan emosinya dan mentalnya itu abuse gitu, dan itu menjadi satu hal yang menakutkan gitu. Apa yang kita bisa pelajari Pak mungkin dari itu dalam film Joker tersebut, dia akan mengatakan bahwa ya pada akhirnya dia harus lebih daripada orang-orang sekitar dia. Kalau orang lain jahat pada dia harus lebih jahat. Itu solusinya dia itu, membalas dia lebih jahat. Itu suatu hal yang sangat salah sekali ya. Itu prinsip daripada Nietzsche. Seorang Nietzsche adalah seorang filosof yang mengatakan bahwa pada akhirnya kita harus menjadi orang yang Uberman, yang akhirnya lebih berkuasa, lebih menyatakan bahwa kita adalah orang yang akhirnya eksistensi kita didasarkan pada bagaimana kita bisa lebih berkuasa daripada orang yang lain. Itu Joker, menghidupi eksistensi yang demikian. Saya mungkin tutup dengan suatu ilustrasi ya Pak ya. Nah, kita perlu bahwa anak kita mengenal bahwa dia adalah orang yang sudah bukan mencari perhatian pada dunia, tapi dia dikenal dan disayang oleh Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Suatu hari anak saya datang waktu itu masih umur 6, pulang sekolah dan dia menangis.
Saya tanya, kenapa kok kamu menangis gitu ya? Apa yang terjadi? Dia katakan, Pak, ya saya ini ternyata cuma Melanie punya best friend nomor 6, dia katakan. Ternyata Melanie di sekolah tuh kasih ranking. Best friend nomor 1 siapa, best friend nomor 2 nomor siapa. Dia kata, ternyata dalam top 10-nya Melanie saya nomor 6. Dia sedih sekali. Ya, dia sebagai orang tua harus kita katakan apa? Kita tidak boleh mengatakan, kamu masalah kecil gini aja nangis. Memang dia masih segitu rohaninya. Lalu kita harus lakukan apa? Lalu saya tidak pergi ke Melanie tetangga kita, ngomong kamu ya orang tua yang jaga cara. Lalu saya bawa anak saya, lalu saya bicara dengan dia. Saya katakan, kamu harus tahu satu hal ya. Pada akhirnya jati diri kamu, harga diri kamu nggak ditentukan oleh apa yang orang dunia katakan mengenai kamu. Tapi harga diri kamu yang paling terdalam adalah mengenai satu hal, bahwa Tuhan tuh mengasihi kamu, bahkan sudah mati bagi kamu, berkorban bagi kamu. Ini terus dikaitkan dengan vertikal tuh harus terus tekankan, bukan horizontal. Kalau horizontal tuh problem terlalu banyak. Tapi melihat bagaimana Tuhan berkorban untuk kamu. Kamu itulah your self worth, harga diri kamu di sana. Nah, ajak anak-anak kita dan kita mendidik untuk melihat ini masalah dimensi vertikal dan khususnya pengorbanan Kristus. Sekali lagi satu episode yang sangat menarik, episode yang kami berharap boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara rumah. Dan saya ingin memperkenalkan juga ada satu buku yang ditulis oleh Pendeta Stephen Tong dengan judul Membesarkan Anak dalam Tuhan. Kami akan tuliskan deskripsinya atau linknya di dalam deskripsi, dan semoga juga bisa membantu setiap orang tua yang bergumul untuk mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Nantikan episode-episode selanjutnya dalam Pilgrim Talk at Gary Karawaci. Tuhan memberkati.